Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. "Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya.
Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah, buatlah roti bundar." Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya. "Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua." Mengapakah Sara tertawa dan berkata, Lalu Sara menyangkal, "Aku tidak tertawa." sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sara mempunyai seorang anak laki-laki." Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sara, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya.